Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab kayaknya ya. Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Ibu Ustazah Lilis, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan umurnya, rumah tangganya Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majlis ta'lim, kaum ibu Masjid Baitur Rahman, yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menghadirkan kita semuanya di Masjid Baitur Rahman dalam satu kajian ilmu agama. Mudah-mudahan langkah kaki kita, duduknya kita, telinga mata kita, semuanya dalam nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadikan wasilah buat kita selamat hidup kita di dunia dan akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian, yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya bahagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak
Di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu makna hadis tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Yang namanya Bani Adam, siapa Bani Adam, Bu? Manusia. Setiap manusia itu cenderung berbuat khilaf, berbuat salah, bahkan dia berbuat dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik manusia yang telah berbuat dosa, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia taubat. Kira-kira ya Bu, ada nggak yang hadir ini yang nggak pernah berbuat dosa? Ngacung tangannya. Ada nggak yang nggak berbuat dosa? Semua kita manusia itu cenderung, bahkan seringkali kita berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi kita khilaf, siang kita salah, betul nggak? Malamnya kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seharian kita berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira setelah kita berbuat khilaf, berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat bahkan, sadar nggak? Sadar. Kadang ada manusia yang paginya dia berbuat khilaf, siang dia berbuat salah, sore dia berbuat dosa, malamnya dia berbuat maksiat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang aja, seakan nggak ada salah gitu loh, ya Bu. Di mana bentuk dari tanggung jawab kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang tuh nilai sadar kita kurang, Bu. Ya, aku Pak Ustaz, orang tiap hari yang namanya ibu-ibu kan mulutnya dua. Marah mulu, sama anak dia marah, sama suami, sama tetangga. Setiap hari kita ini dalam interaksi hubungan sosial bermasyarakat pasti, bahkan dalam kehidupan rumah tangga sekalipun, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari pribadi kita, seringkali berbuat salah, khilaf, dosa atau maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita rekam hari ini. Iya Bu, ngaku ya semua kita berbuat. Sebaik-baiknya kita yang telah berbuat khilaf, salah, dosa atau maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada Allah. Kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna yang hidupnya di alam dunia ini. Sempurnanya kalau dia udah baru sadar. Sadarnya manusia itu berbuat salah, khilaf, dosa atau maksiat dia nanti kalau dia udah mati. Ketika dia menghadapi sakaratul maut, masuk ke alam kubur, lantas mendapati semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perkara perbuatan dia selama hidup di alam dunia, baru dia sadar. Sekarang masih ada kesempatan untuk sadar. Pak Ustadz, saya kemarin itu berbuat dosa. Dulu saya berbuat dosa. Apakah nanti saya akan berbuat dosa? Pasti. Namanya kita
manusia. Hari ini kita coba belajar satu ilmu tentang saksi-saksinya Allah yang menyaksikan segala bentuk amal perbuatan kita, yang pada ujungnya adalah menghadirkan khilaf, menghadirkan salah, menghadirkan dosa, bahkan menghadirkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi Pak Ustaz itu teriak-teriak. Enggak apa-apa Bu ya, biar nggak ngantuk. Ya, inilah gayanya Pak Irwan. Ya, kalau pelan-pelan saya ngantuk, ntar saya tidur, ibu bingung liatin. Ya, apalagi temanya dosa lagi nih. Apa sih saksi-saksi tentang perkara dosa yang diperhatikan oleh mereka, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala terhadap perilaku kita manusia? Yang ketika kita melakukan sesuatu itu nuansanya adalah salah, khilaf, dosa, bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeyel Bu ya manusia ya Bu. Manusia itu pada dasarnya ngeyel, banyak alasan, padahal dia berbuat salah nggak ngaku salah. Betul nggak? Betul nggak? Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Wa kanal insanu aktsara. Kebanyakan manusia itu apa kalau bahasa kita tambeng, kalau orang Betawi bilang ngeyel. Aktsaru syai'in jadala. Banyak sekali bantahannya, banyak sekali alasannya. Enggak salah saya kok. Dia yang salah. Banyak seperti perkara demikian. Banyak tuh. Ya, dalam kancah kehidupan sosial bermasyarakat banyak orang yang nggak mau disalahkan, padahal dia salah. Ini ayat Allah yang menjelaskan betapa banyaknya manusia, berapa banyaknya manusia yang selalu membantah tentang Allah, selalu membantah tentang amal perbuatannya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Ya, semua manusia itu banyak yang ngebantah, ya. Ngebantah diri manusia. Hari ini kita akan jawab itu bantahan manusia dengan saksi-saksi dari semua apa yang pernah dia lakukan, ya, yang dilakukan oleh manusia. Nih saksi-saksi ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Bu, manusia itu, dalam diri manusia itu ada dua jalan, yaitu fujuraha wa taqwa wa taqwa. Jalan kebaikan, jalan keburukan. Fujuroha, kebanyakan jalan-jalan orang-orang yang senantiasa maksiat. Gangguannya siapa tokoh utamanya? Setan, iblis, laknatullah. Wa taqwaha, dia adalah malaikat-malaikat Allah yang selalu mengajak kita pada kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fujuroha wa taqwaha, tinggal kita mau memilih mana tuh jalan yang baik untuk kita. Akan tetapi setiap manusia punya hak untuk memilih jalan mana yang dia harus tempuh, jalan mana yang dia harus ambil. Pertama, saksi utama dari sebuah perbuatan maksiat kita adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yashhadun. Mereka, para malaikat-malaikat Allah menyaksikan dari sebuah rangkaian, dari setiap rangkaian amal perbuatan manusia. Dia berbuat salah, dia berbuat khilaf, dia berbuat dosa, bahkan dia berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sadar tidak sadar manusia itu telah melakukannya. Malaikat Allah adalah makhluk pertama yang menjadi saksi atas dosa kita. Bu, kenapa diem? Terlalu keras bicaranya Pak Irwan. Udah dengerin aja. Ya harus mikir dah. Hari ini kita mikir tentang amal perbuatan yang kita lakukan, yang kemarin sudah kita lakukan, bahkan yang akan datang kita lakukan. Hari ini bentuk evaluasi, muhasabah diri. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang selalu mengatakan saya ikut jalan fujuroha, atau kita ikut jalan pada wa taqwaha?
Hari ini kita belajar. Sadar diri manusia adalah senantiasa dia cenderung pada bentuk kesalahan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan sebuah jalan takwa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya Bu, gangguannya Ibu mau berangkat ngaji, ya, kira-kira bikin salah nggak sama suami? Papa, hari ini hari Senin Pak Ustadz Irwan yang ngajar saya mau ngaji. Papa, jemuran kalau hujan tolong angkatin. Itu cucian masih banyak Papa, piring, gelas, sisa makan semalam tolong cuciin Papa. Woi, buka kartu Pak Ustadz. Kira-kira Bu, boleh nggak? Boleh kalau ada kesepakatan, ya enggak? Kan ibu sering ditinggalin sama suami. Cuman jangan kurang ajar. Papa kalau mama ngaji, papa jemur angkat tuh jemuran. Ngomongnya nadanya keras, nggak bisa. Ya artinya kerjasama lah Bu. Ya banyak hal yang terjadi yang tanpa kita sadari itu menghadirkan dosa buat kita. Ya, dan siapa saksi utama pertama kali yang menjadi saksi dari amal perbuatan kita di atas muka buminya Allah? Wal malaikatu yashhadun. Dia adalah malaikat-malaikat Allah yang menyaksikan tentang amal perbuatan kita manusia. Ya Bu, jangan sampai menyesal. Ya, jangan sampai menyesal. Saya hanya ingin menekankan, tetaplah istiqomah dalam ibadah kita, tetaplah istiqomah dalam iman kita. Nggak gampang Bu menjadi orang yang istiqomah. Ya, biasa berangkat ngaji, ada rintangan, ada hambatan, ada godaan. Terus yang penting istiqomah. Ya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ibu pernah tahu yang namanya Nabi Nuh alaihissalam? Rasul Allah yang pertama. Ya, Nabi Nuh adalah Rasulullah yang bener gak? Ada yang ngebantah kira-kira? Ayo. Nabi Nuh adalah Rasul Allah yang pertama. Kalau Nabi Adam adalah Nabi yang Ada berapa jumlah Nabi? 25 yang di dalam Al-Quran. 124.000 nabi. Ini perlu tahu ilmu ini. Yang Allah hadirkan di atas muka buminya Allah, bahkan di langitnya Allah, totalitasnya sebanyak 124.000 nabi. Yang diceritakan di dalam Al-Quran hanya 20. Kalaulah Nabi Adam adalah nabi yang pertama, tapi Rasul Allah yang pertama adalah dia Nabi Nuh alaihis salam. Ya Bu, kalau ibu dengar cerita kisah tentang Nabi, saya seringkali nyampaikan loh, kuncinya wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadzihil haq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Nabi Nuh alaihissalam berjumpa dengan seorang ibu. Nangis tuh ibu. Kenapa Bu nangis? Karena anaknya meninggal dunia. Masih muda anaknya. Umurnya 300 tahun. Masih muda umurnya. Ada di Baitur Rahman. Pak Ustadz gimana sih 300 tahun masih muda? Iya, ceritanya kan zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya berapa? 1050 tahun. Kalau Nabi Adam 950 tahun, Siti Hawa 110 tahun. Mak berapa umurnya mak? 80, 60. Iya, 60 segini, yang 300 tadi anak muda masih mak. Umur anaknya masih muda 300 tahun menangis di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, ditanya, wahai ibu ada apa? Saya nangisin anak saya yang masih muda tapi meninggal dunia. Dia bertanya apakah ibadahnya diterima sama Allah, apakah dia setiap hari dalam hidupnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh bilang, nanti di satu zaman
Ada satu umat yang umurnya hanya Allah kasih 60 tahun, paling lama 65 tahun. Dan nanti di zaman umatnya Nabi nanti ada yang namanya gedung-gedung mewah. Enggak seperti zaman dulu, gubuk rel. 300 tahun masih muda, menyesal orang tuanya karena kematian anaknya, yang enggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini nyesel nggak kira-kira? Nanti penyesalan itu terjadi kalau ibu sudah menghadapi peristiwa sakaratul maut. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka aku nampakkan di hadapanmu, kata Allah, semua peristiwa tentang kehidupanmu hidup di alam dunia ini. Semua CCTV kita tentang cerita tentang kehidupan kita dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Nuh mendapati ibu yang kematian anaknya umurnya 300 tahun, pernah ibadah nggak tahu. Apakah benar wahai Nuh, nanti ada satu zaman di zaman Nabi berikutnya umurnya 60 tahun tapi ibadahnya bagus, rumahnya gedung bertingkat mewah? Ada. Sampai dia berandai-andai, kalau aku diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam umur yang 60 tahun, aku akan membangun gubuk. Di sana aku akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita hikmah, Bu. Ibu kira-kira dikasih kesempatan hidup berapa lama? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam nuansa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita adalah bahagian dari umatnya, diberikan kesempatan ibadah dengan umur yang sedikit 63 tahun. Sekali kita dalam ibadah, ketika kita puasa Ramadan dapat malam Lailatul Qadar. 1000 Bu, satu malam Lailatul Qadar 83. Coba ibu hitung 83 kali 60 dah. Hitung sendiri ya. Artinya apa? Hikmah di balik kisah ini memberikan suatu nuansa pembelajaran buat kita hari ini. Kalaulah kesempatan hidup yang ada sekarang masih kita gunakan untuk salah, masih kita gunakan untuk dosa, bahkan kita buat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kapan kesempatan untuk mengukir nilai-nilai dari sebuah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk berbuat baik, masih ada kesempatan untuk bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kapasitas umur kita yang ada sekarang, sisa daripada umur kita sekarang, maka jadikan ini sebuah kesempatan buat kita. Enggak apa-apa rumah kita mewah, punya gedung, punya mobil mewah, ibadahnya rajin, suaminya ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta sebulan. Alhamdulillah, udah sempurna banget ya. Iya. Lagi-lagi Pak Ustadz ngebanyol. Ya harapan kita kan gitu, pengen yang enak-enak, pengen yang indah. Kira-kira masih mau nggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Insya wal malaikatu yashhadun, maka mereka malaikat-malaikat Allah yang akan menyaksikan segala bentuk amal perbuatan kita manusia. Saksi pertama adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala terhadap amal perbuatan kita. Udah berapa banyak dosa yang kita ukir. Kita melawan orang tua, durhaka sama orang tua. Kita maksiat sama Allah, pernah meninggalkan sholat. Kita pernah minum minuman keras, pernah berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Semua perbuatan kita disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Saatnya hari ini kita muhasabah diri. Bukan berarti ibu yang berbuat dosa saya tanpa dosa. Enak aja. Yang banyak ngomong pasti dosanya banyak. Tanggung jawabnya banyak. Jangan ibu bilang saya bicara di depan ini tidak ada pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu kebaikan yang terjadi, yang terlontar dalam mulut saya, insya Allah itu menjadi nuansa ibadah, bernilai, bermanfaat. Tapi ketika meleset dari semua apa perkataan yang telah saya ucapkan, lantas tidak ada pertanggungjawabannya, nanti akan dihajar habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatul azab. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita berharap aja gurunya insya Allah selamat, muridnya juga selamat.
Amin ya rabbal alamin. Wal malaikatu yashhadun. Yang pertama, saksi dari perbuatan dosa kita adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bumi, Bu. Bumi yang kita pijak hari ini, bumi yang kita hidup di atasnya, bukan di dalamnya ya, Bu. Dalamnya kita udah bumi yang kita pijak, bumi yang menjadi tempat untuk kita hidup saat ini, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Paham, Bu? Ini bumi akan bercerita tentang apa yang dia kabarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia berkata, mengapa dia, buminya Allah Subhanahu wa taala, bergerak mengguncangkan dirinya. Wa qalal insanu malaha. Manusia itu bertanya, ada apa dengan buminya Allah ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari ini buminya Allah menyampaikan kabarnya, menyampaikan persaksiannya, bahwasanya di atas buminya Allah ada manusia yang berbuat dosa, ada manusia yang berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya dulu muda, umur 20 tahun, pernah berbuat dosa di bumi Serpong Damai. Buminya Allah ya, benar gak? Iya, saya pernah berbuat dosa di Depok, saya pernah berbuat dosa di Bogor, bahkan saya pernah berbuat dosa di Jakarta. Buminya Allah, semuanya menyaksikan amal perbuatan kita dulu. Bahkan nanti tetap buminya Allah akan menjadi saksi atas dosa yang kita buat. Allah kirim, tanpa kita sadari ternyata amal perbuatan kita disaksikan oleh malaikatnya Allah, disaksikan oleh buminya Allah. Mau kemana kita lari? Fa'aina ma tazhabun? Mau kemana lu manusia? Kalau Allah udah tanya mangkal gitu, kita masih ditanya sama suami, mau kemana sih mah? Baru ditanya suami, udah geder, udah takut. Mau kemana mah? Tapi kalau Allah yang tanya, fa'aina ma tazhabun? Mau kemana kamu manusia? Kalau kita sudah lari ke buminya Allah, berani lepas dari buminya Allah, silakan. Kemanapun langkah kaki kita, dimanapun amal perbuatan kita, dosa, maksiat, ibadah, semuanya adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala. Lewat malaikatnya Allah, lewat buminya Allah, semua amal perbuatan kita dicatat dan disaksikan oleh mereka. Allah karim. Jangan mentang-mentang lu manusia sombong karena kayanya. Kesombongan akan menjadi dosa, dan buminya Allah, malaikatnya Allah menyaksikan. Jadi orang kaya sombong, gak dermawan, menjadi dosa buatnya. Orang pintar sombong, menjadi sebuah kesombongan karena kepintarannya, dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin sombong, ada gak orang miskin sombong? Ada. Lo di miskin sombong belagu, malaikatnya malaikat kelas apa ya? Kalau kata malaikat bilang, aduh ya Allah, ya Allah. Kalau lo kaya mah masih mending, sombong masih ada yang dibanggakan. Lah orang miskin sombong, apalagi yang bisa dibanggakan? Allah kirim. Ilmu nggak punya, kekayaan dia nggak punya, ngaji malas, sholat ibadah malas. Allah kirim. Mau pertanggungjawaban apa di mata Allah nanti? Alhamdulillah kita dikasih kekayaan sama Allah. Udah bilang aja kita ini orang kaya. Ya setiap hari ibu ngisap ya, kemarin udah belajar ya. Isap udara, nafas yang dibuat oleh Allah, ngisap udara Allah, nilainya kalau kita mau hitung berapa? Sebulan 52 miliar. Banyak ya. Itu sebenarnya kalau dihitung duit ya Allah kirim, kita jadi orang kaya benar. Ya. Wa qala al-insanu malaha. Mereka manusia bertanya, malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Ada apa di bumi Allah? Bergerak, tsunami bicara, hujan, banjir bandang bicara, banjir pila bicara. Udah kebajian, udah kedapatan banjir? Belum, jangan Ustaz.
Ya mudah-mudahan ya, jangan ya. Episode tahun ini harmoni, berseri buminya villa. Amin ya rabbal alamin. Ya, malaikat Allah, buminya Allah menjadi saksi atas perbuatan dosa kita. Cukup paham sampai di sini? Ada lagi Pak Ustadz? Bu, udah dicatat Bu? Dicatat. Yang kedua, buminya Allah. Yang pertama, malaikatnya Allah. Yang kedua, buminya Allah. Yang ketiga, hati-hati dengan mulut ibu. Perkataan qaul. Ya, perkataan kita akan menjadi saksi tentang apa yang menjadi perbuatan kita, tentang apa yang menjadi khilaf kita, tentang apa yang menjadi salah kita, tentang apa yang menjadi dosa kita, bahkan tentang apa yang menjadi maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tasyhadu alaihimal sinatuhum. Pada satu hari yang mana ucapan-ucapan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Kaul kita nih Bu. Pak Ustadz tenang aja, nanti kalau rumah saya udah dibangun 2 tingkat Pak Ustadz saya undang. Undang ngapain? Undang makan-makan Pak Ustadz. Udah jadi kagak diundang-undang. Janji adalah utang. Utang kalau nggak ada dilunasi jadinya ngomong sebentar ya Bu ya. Papa kalau mama nanti, wah ini banyak nih ya. Kalau mama nanti cantik kan, ya papa juga yang senang kan. Makanya mama dibeliin sama papa make up yang bagus. Udah dibeliin, kagak salim sama suaminya, nggak hormat lagi sama suaminya. Malah cari suami lah. Allah karim. Kaul kita. Nah tenang aja nak. Nanti kalau kamu naik kelas 4 jadi kelas 5, ibu beliin sepeda. Kaul kita bicara. Ucapan kita bicara. Ternyata setelah anaknya naik, ini kan janji ya. Tiba-tiba tidak dipenuhi jadi belum seberapa itu. Ketika ibu berdiskusi berjamaah dalam sebuah majelis ta'lim, dalam sebuah majelis bukan ta'lim ya, dalam sebuah majelis pohon jambu, pohon seri, pohon